Oke, selamat pagi teman-teman semua kelas 10 IPA dan kelas 10 IPS. Hari ini saya akan melanjutkan kembali materi matematika wajib kalian ya untuk kelas 10 dan kelas 11 IPS di pagi hari ini. Nah, untuk kelas 10 IPA kemarin saya sudah sampaikan ya bahwa saya sebelumnya mengucapkan banyak-banyak permohonan maaf karena saya hanya bisa mengajar secara daring seperti ini, dan khusus untuk kelas 10 IPS yang baru hari ini mungkin baru mendapatkan materi dari saya. Hari ini saya menyampaikan juga banyak-banyak permohonan maaf karena sekali lagi untuk pelajaran matematik baik wajib maupun peminatan materinya hanya saya bisa berikan secara daring seperti ini. Jadi saya minta semua teman-teman untuk tetap memperhatikan atau tetap melihat video-video yang saya kirimkan ke teman-teman semua supaya materi matematika kalian baik wajib maupun peminatan semuanya bisa disampaikan dan juga bisa diberikan dengan baik ya teman-teman ya. Oke, hari ini saya akan membahas kembali materi matematika wajib untuk kelas 10 kalian ya, yaitu mengenai ini ya, mengenai fungsi ya, masih dengan fungsi, tapi fungsinya adalah fungsi rasional ya teman-teman ya. Kemarin kita sudah bahas fungsi rasional untuk fungsi linier ya teman-teman ya, fungsi rasional untuk fungsi linier. Nah teman-teman, saya akan merefresh kembali untuk teman-teman semua gimana caranya kita menentukan fungsi rasional ya, gimana caranya teman-teman menentukan fungsi rasional dengan beberapa tahap ya teman-teman ya. Jadi kemarin untuk menetapkan fungsi rasional ya teman-teman ya, bentar, fungsi rasional. Oke, nah fungsi rasional buat teman-teman semua ya, untuk fungsi rasional sendiri nanti akan terbagi menjadi dua ya teman-teman ya, sama nanti ada fungsi rasional untuk fungsi linier dan juga fungsi rasional untuk fungsi kuadrat. Jadi nanti teman-teman harus bisa membedakan. Kemarin syarat-syarat yang harus teman-teman semua kerjakan atau tentukan terlebih dahulu untuk mengerjakan fungsi rasional itu yang pertama ya. Yang pertama itu adalah kalian harus tentukan dulu titik potongnya. Kalian harus tentukan dulu titik potong ya, titik potong X dan Y nya teman-teman ya, dimana nanti teman-teman harus mengubah kembali ya, dimana nanti teman-teman akan mengubah X nya sama dengan 0, Y nya sama dengan 0 seperti biasa. Kita akan cari titik potongnya dulu. Yang kemudian nomor 2 ya, teman-teman harus menentukan dulu asimptotnya atau batasannya ya. Asimptotnya kemarin saya sudah jelaskan ada 3 bentuk ya. Yang pertama itu ada asimptot tegak. Nah, asimptot tegak ini teman-teman harus mengupayakan semua X-nya ya, semua X-nya itu harus sama dengan 0. Itu untuk asimptot tegak. Kemudian ada lagi yang namanya asimptot datar ya. Asimptot datar ini teman-teman harus merefleksikan penyebutnya ya, harus merefleksikan penyebutnya itu mendekati tak hingga atau bergeser 1/x baik dia ke kanan atau ke kiri ya. Itu nanti tergantung dari teman-teman mau geser dia kemana, ke kanan atau ke kiri. Yang ketiga adalah asimptot miring, tapi ini jarang ya teman-teman ya. Asimptot miring ini nanti akan dipergunakan kalau tingkat pangkat, kalau tingkat pangkat di antara pembilang dan penyebutnya berbeda ya, penyebutnya berbeda. Kita akan ambil pangkat yang paling tinggi. Ini juga sama, nanti teman-teman harus menentukan dia bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri ya. Kemudian teman-teman harus menentukan yang ketiga ya, teman-teman harus menentukan intervalnya ya, interval fungsinya bagaimana ya, interval fungsi itu bagaimana, kalau dia arahnya ke kanan bagaimana, kalau dia arahnya ke kiri bagaimana
ya. Yang keempat, khusus untuk fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat teman-teman wajib menentukan yang namanya titik ekstrim. Titik ekstrim, baik titik maksimumnya berapa maupun minimumnya berapa. Ya, itu yang harus ditentukan kalau dia persamaannya nanti persamaan rasionalnya itu adalah persamaan kuadrat, ya. Dan yang terakhir, kalau dia persamaannya linear, teman-teman tidak usah menentukan titik ekstrim, minimum atau maksimumnya, karena nanti grafik yang ditampilkan itu hanya ada dua. Kalau nanti dia fungsinya kuadrat, maka teman-teman akan bisa menggambar 3 grafik ya. Jadi nanti ada 3 grafiknya. Yang terakhir, teman-teman harus menentukan titik bantunya, teman-teman ya. Buat tabel titik bantu. Teman-teman. Nah, nanti titik bantu ini akan erat kaitannya dengan interval fungsi. Kenapa? Karena nanti semakin dia bergeser ke kanan atau semakin dia bergeser ke kiri, intervalnya bisa ditentukan oleh interval fungsi yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah syarat ketika teman-teman akan menentukan atau mengerjakan yang namanya fungsi rasional. Kita akan coba untuk membuat bagaimana sih grafiknya, arahnya kemana, sifatnya bagaimana, seperti itu ya. Ada 5 kriteria yang harus teman-teman lakukan untuk bisa mengerjakan fungsi rasional tersebut. Dimana nanti teman-teman harus menentukan dulu fungsi rasionalnya ini bentuknya apa. Bentuknya fungsi linearkah atau fungsi kuadrat. Ya, kalau untuk fungsi linear, teman-teman bisa mengabaikan langkah nomor 4. Untuk fungsi linear ya, khusus untuk fungsi linear dia tidak ada titik ekstrim, baik maksimum maupun minimum. Tapi ketika teman-teman menemukan soal yang nanti untuk fungsi rasionalnya adalah fungsi kuadrat, maka nomor 4 ini wajib untuk ditentukan dulu. Ya. Nah, sebelumnya di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah saya berikan informasi dan juga berikan materi gimana caranya menentukan fungsi rasional di mana fungsinya adalah fungsi linear, ya, fungsi linear. Nah, sekarang teman-teman saya akan memberikan materi ke kalian gimana caranya teman-teman bisa mengerjakan atau bisa mencari fungsi rasional di mana fungsinya itu merupakan fungsi kuadrat, ya. Nah, di sini saya akan berikan contoh fungsinya ya. Fungsinya itu adalah di sini di soalnya itu buatlah grafik ya. Buatlah grafik dari fungsi fx sama dengan 3x per x kuadrat ditambah 5x plus 4. X kuadrat ditambah 5x per 4. Ya. Nah, dari soal ini teman-teman ya, dari soal ini kita sudah bisa tahu nih, fungsi rasional yang akan kita buat grafiknya itu adalah fungsi kuadrat. Dari mana kita bisa lihat di sini dari penyebutnya. Penyebutnya ini merupakan fungsi kuadrat, meskipun di atasnya adalah fungsi linear. Ya, jadi teman-teman wajib menyelesaikan seluruh tahapan 5 tahapan yang tadi ya teman-teman, untuk mencari berapa hasil dari atau bagaimana bentuk grafik dari fungsi rasional yang ada di sini ya. Jadi semua syaratnya kepake ya teman-teman ya, jangan ada yang dihilangkan. Oke, yang pertama kita akan mencari dulu bagaimana titik potongnya ya. Ini yang langkah yang pertama, kita tentukan dulu titik potong X dan titik potong Y-nya ya. Titik potong X dan titik potong Y kita akan akumulasikan ya, kita akan akumulasikan dengan cara kita akan mengganti atau mengisyaratkan X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0 ya. Apabila X-nya itu kita ganti dengan 0 ya, maka Fx atau Y ya, Fx ini kita bisa ibaratkan sebagai Y ya teman-teman ya, itu akan sama dengan, kita ganti semua X-nya dengan 0, berarti 3 dikali 0 dibagi 0 kuadrat ditambah 5 kali 0 ditambah 4. Oke, sama dengan 0 dibagi
0 kuadrat ditambah 0 ditambah 4, 4 sama dengan 0. Jadi kalau X-nya 0, maka Y-nya 0 juga ya. Berarti teman-teman, kita punya satu nih. Jadi 0,0. Kalau X-nya 0, Y-nya juga 0. Nah, sekarang gimana Pak kalau Y-nya sama dengan 0? Ya, kalau Y-nya sama dengan 0, ya Y atau Fx-nya kita ganti dengan 0, maka kita punya di sini 3X per X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0 ya. Nah, 0-nya kita turunin lagi teman-teman rumusnya. Ini menjadi 3X sama dengan X kuadrat ditambah 5X ya, ditambah 5X ditambah 4 menghasilkan 0 ya. Nah, dimana ini kita lempar ke sini, kita tukar ya. Berarti jadi X kuadrat ya ditambah 5X, pindah 3X nya dikurang 3X ditambah 4 sama dengan 0 ya. Nah, berarti hasilnya adalah X kuadrat dikurangi 2X ditambah 4 sama dengan 0. Oke, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan faktorkan mereka nih. Ya, kita akan faktorkan X-nya. Supaya nanti teman-teman semua bisa tahu berapa sih X-nya kalau kita nolkan Y-nya ya, teman-teman ya. Ini bisa kalian improve, yaitu di sini X ditambah 2 X dikurang 2 coba ya. Oh sorry, ini 4 ya. Oh nggak bisa ya teman-teman ya. Nah, ini dia tidak bisa difaktorkan karena di belakangnya ini positif, sementara di depannya ini nilainya lebih kecil dari yang di belakang. Maka ini sudah bisa dipastikan ketika dia tidak bisa difaktorkan, maka nilai ini akan sama dengan 0 juga teman-teman ya. Nah, makanya dia akan menjadi 0. Nah, kalau misalnya Y-nya 0, X-nya 0 juga. Berarti di sini kita juga punya 0,0. Itu langkah yang pertama, teman-teman. Kita tentukan dulu titik titik potongnya ya. Nah, yang kedua yang perlu teman-teman cari ya, yang perlu teman-teman tentukan adalah asimptotnya ya. Sekarang asimptotnya itu ada dua. Yang pertama asimptot tegak ya, karena dia tidak punya nilai pangkat yang berbeda. Jadi kita pakainya adalah asimptot tegak dan juga asimptot datar. Itu aja dulu yang utama teman-teman. Kalau yang miring itu rata-rata jarang ya. Nah, asimptot tegak tadi saya sudah bicarakan di sini. Asimptot tegak rubah semua X-nya jadi 0 ya teman-teman ya. Rubah semua X-nya jadi 0. Nah, tapi X di sini ya, X di sini teman-teman itu akan memperoleh X yang untuk yang datar itu bukan penyebut tapi semuanya ya teman-teman ya. Ya, untuk yang datar itu semua X-nya itu harus diimprove ya, semua X-nya itu harus diimprove. Kalau yang tegak itu penyebutnya ya, ini saya kebalik. Kalau yang tegak ya itu penyebutnya semua harus dinolkan. Beda dengan yang datar ya teman-teman ya. Kalau yang datar itu semua X-nya dirasionalkan ya. Yang datar semua X-nya tak hinggakan ya, atau disederhanakan menjadi format tak hingga atau aturan tak hingga ya. Nah, jadi kita cari dulu untuk tegak. Nah, kita tahu nih penyebutnya berapa. Penyebutnya dia di sini adalah X kuadrat ya, X kuadrat ditambah 5X ditambah 4. Oke, kita masukkan di sini ya penyebutnya X kuadrat ditambah 5X ditambah 4. Kita harus sama dengankan dengan 0. Oke, nah kalau sudah seperti ini, nah berarti teman-teman bisa keluarkan atau bisa faktorkan di mana. Nah, kalau yang seperti ini teman-teman, ininya sudah pas, X-nya yang di tengah itu harus lebih gede ya, harus lebih besar dari C-nya. Baru kita bisa faktorkan. Kalau yang tadi yang ini
B-nya ini tidak lebih besar dari C, makanya kita tidak bisa faktorkan, makanya dia hasilnya akan sama dengan 0. Kalau yang ini bisa. Ketika difaktorkan, dia akan berubah menjadi X ditambah 4 dan X ditambah 1 sama dengan 0. Ya, nanti kalau kalian kalikan, itu nanti hasilnya akan sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 4. Nah, maka untuk asimtot tegaknya ya teman-teman, asimtot tegaknya kita punya dua titik. Yang pertama, X ditambah 4 sama dengan 0. Maka asimtot yang pertama itu akan berubah menjadi X sama dengan min 4. Ini asimtot yang pertama, titik yang pertama. Ya, batas tegak yang pertama. Batas tegak yang kedua atau asimtot yang kedua adalah X ditambah 1 sama dengan 0. Maka batas asimtotnya X sama dengan min 1. Dia pindah ya teman-teman ya. Nah, ini asimtot yang kedua. Jadi teman-teman nanti punya titik asimtot yang tegak ya. Yang tegak itu ada min 4 dan min 1. Oke, ini asimtot tegaknya teman-teman. Sekarang kita cari asimtot datar. Nah, asimtot datar, semua X-nya teman-teman rasionalkan ke tahingga atau difaktorkan. Dia akan digeser seper X ke kanan atau seper X ke kiri. Ya, kita masukkan dulu. Untuk persamaannya tadi adalah 3X per berapa tadi? X kuadrat ditambah 5X ditambah 4. Ya, teman-teman ya. Ini kita faktorkan 1 per X. Nah, di sini maka akan menjadi ya X kuadrat, buat yang di atas ya, X kuadrat dikali ya, dikali 3 per X. Nah, seperti itu. Ini difaktorkan ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman kalikan X kuadrat dikali 3 per X, nah ini kan X-nya dibagi nih teman-teman ya. Nah, kalau dia kesini kan ini X-nya dibagi, X kuadrat dibagi X itu sisanya X. X dikali 3 jadi 3X. Ya, jadi difaktorkan ya teman-teman ya. Sekarang yang bawahnya, nah yang bawahnya ini ada X kuadrat juga. Berarti kita keluarin X kuadratnya. X kuadrat dikali X kuadrat bagi X kuadrat 1. Ditambah. Di sini 5X sama dengan yang di atas, berarti 5 per X. Ya, kemudian ditambah 4 per X kuadrat. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, jadi nanti ketika si X-nya ini dikalikan dengan 1, dia akan X kuadrat. Ketika dia dikalikan dengan 5X, dia dikalikan dengan 5 per X, dia akan jadi 5X. Ketika dia dikalikan dengan 4 per X kuadrat, akan 4 hasilnya. Seperti itu ya. Nah, kita sudah dapat nih teman-teman ya, hasil pergeseran seper X-nya. Nah, sekarang teman-teman tinggal kerjakan kembali ya. Karena sudah dapat seperti ini, teman-teman tinggal coret saja mana yang bisa dicoret ya. Yang bisa dicoret adalah X kuadrat dibagi X kuadrat, habis ya, sisanya 1. Berarti kita tinggal punya di sini ya, sisanya adalah 3 per X dibagi 1 ditambah 5 per X ditambah 4 per X kuadrat. Oke, rasionalkan atau rubah semuanya ke dalam ekstensi tahingga, di mana 1 per X itu adalah 0. Ya, teman-teman. Berarti kalau 3 per X, ya anggaplah di sini nanti X-nya itu sama dengan 0 ya, teman-teman ya. Ya, anggaplah X-nya itu nanti di sini adalah sama dengan 0. Atau nanti 1 per X-nya itu bisa kalian kalikan dengan 0 ya, teman-teman ya. Oke. Baik. Nah, di sini berarti kalian bisa langsung sederhanakan ya, teman-teman ya. Kalian bisa langsung sederhanakan. Oke, 5 dikali 0. Ya, karena tadi 1 per X itu adalah sama dengan 0, maka nanti di sini kalian akan mendapatkan hasil 3 per X dikali 0. Oke, kemudian dibagi 1. Ya, ini 1 karena dia tidak punya nominal, karena dia tidak bergeser seper X, berarti satunya tetap. Ya. Kemudian, oke, ditambah
5 per X dikali 0 ditambah 4 per X kuadrat dikali 0. Oke, maka hasilnya akan sama dengan 0 dibagi 1. Ya, ini kan 0. Oke, ini semua 0 nih teman-teman. Ini dikali ini 0, ini dikali ini 0, ini dikali ini 0. Sisanya adalah 1 di sini. Berarti 0 per 1 sama dengan hasilnya adalah 0. Berarti asimtot datarnya nanti ya yang akan ada di grafik atau di bentuk diagramnya itu nanti adalah di titik 0. Ya, teman-teman ya, itu asimtot tegak dan datarnya. Oke. Nah, kemudian yang harus ditentukan yang ketiga adalah interval fungsinya, teman-teman ya. Interval fungsinya teman-teman harus cari harus buat ya. Interval fungsinya itu nanti teman-teman ambil dari titiknya ya, dari asimtot tegaknya teman-teman ya, dari asimtot tegaknya. Nah, jadi titik intervalnya nanti teman-teman bisa buat seperti ini. Ini langkah nomor 3 ya. Nah, titik intervalnya kita bikin dulu garis ya. Nah, titik intervalnya di sini ada, oke, saya kasih beda. Di sini ada 1, 2, 3. Ya, dimana titik intervalnya kalian cek dari asimtot tegaknya, karena asimtot datarnya dia tidak ada nih teman-teman, 0 ya. Nah, berarti asimtot tegak kita dapat berapa? Kita dapat min 4 dan min 1 ya. Nah, maka di sini asimtotnya kita masukkan semua. Asimtotnya itu dari mulai yang datar. Datar ini 0 ya, teman-teman. 0, kemudian min 1, kemudian min 4. Sesuai dengan yang di sini ya. Min 4 dan min 1. Nah, sekarang kita tentukan. Kalau misalnya dia bergeser ke kanan dari 0, maka dia akan positif. Karena tidak ada. Nah, kalau dia bergeser dari 0 ke bawah atau min 1 atau kurang dari min 1 ya, kurang dari min 1, maka dia akan negatif. Teman-teman, ya, dia akan negatif. Sementara untuk dari min 1 ke di bawah min 4 dia akan positif. Kenapa? Karena asimtotnya di sini menunjukkan kalau dia itu bergerak ke kiri, maka dia akan satu kali melangkah positif. Karena dia dari minus ke minus, maka dia positif. Kalau dari 0 ke minus dia negatif. Kalau dari 0 ke kanan dia pasti positif. Sementara dari min 4 ke kiri itu dia akan negatif lagi, teman-teman. Ya, jadi perhitungannya seperti itu. Positif, negatif, positif, negatif. Ya, seperti itu, teman-teman. Ini adalah interval fungsinya. Nah, yang terakhir, belum terakhir sih. Yang berikutnya, yang nomor 4, kita akan tentukan dulu titik ekstrimnya. Masih ingat untuk titik ekstrim? Titik ekstrim itu kita ambil dari determinannya, teman-teman ya. Dimana nilai titik ekstrim itu nanti untuk nilai y-nya, kita akan ambil dari determinan per 4a. Dimana determinan ini nanti bisa dikeluarkan menjadi b kuadrat dikurangi 4ac per 4a. Ya, ini determinan nih, teman-teman ya. Nah, untuk titik x-nya ya, untuk titik x-nya kita akan ambil dari 2a kita akan ambil dari min 2 ya, min 2 B per A ya, min 2B per A itu untuk mencari nilai X-nya. Tapi khusus untuk di sini ya teman-teman ya, B min 2A. Nah, di sini B min 2A ya, seperti yang sudah B per min 2A, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk mencari nilai titik balik maksimum dan minimumnya. Dimana titik balik minimumnya itu nanti kalian harus menentukan X-nya berapa, maksimumnya Y-nya berapa. Tapi khusus untuk di rasional, untuk mencari nilai X-nya, kalian nanti hanya tinggal substitusikan saja hasil nilai Y-nya, determinannya, ke dalam fungsi yang sudah kalian fungsi yang ada di dalam soal yang ini ya.
Jadi nanti kalian cuma cari nilai determinannya saja, teman-teman ya. Kalian cuma cari nilai y-nya aja. Nanti untuk nilai x-nya kalian tinggal substitusikan saja ke fungsi yang sudah tersedia, ya. Nah, kita akan coba cari, teman-teman, di mana di sini kalian kan punya fungsi nih. Kalian punya fungsi di atas itu adalah 3x per x kuadrat ditambah 5x ditambah 4, ya. Nah, ini sama dengan P, ya, atau sama dengan 0 juga boleh, tapi kalau saya mengibaratkannya dengan P. Nah, di sini kalian kali silang, teman-teman, supaya nanti kita bisa masukkan ke rumus determinannya, ya. Dimana 3x ini P per 1 ya, teman-teman ya. P per 1. Jadi nanti yang dikali P-nya itu adalah yang di bawah. Sedangkan 3x-nya akan tetap karena dia P per 1. Nah, berarti 3x itu sama dengan P, ya, itu dikali x kuadrat ditambah 5x ditambah 4. Ya, ini akan sama dengan 0. Oke, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman harus mengalihkan dulu. Berarti 3x sama dengan px kuadrat ditambah, ya, 5px ditambah 4p sama dengan 0. Nah, sekarang ini teman-teman satu ini pindahin dia ya. Maka nanti rumusnya akan berubah jadi px kuadrat ditambah 5px ditambah, ya, 3x ditambah 4p sama dengan 0, ya, berubah tandanya ya, teman-teman ya. Oke. Nah, setelah seperti itu, nah kita kan sudah dapat bentuk baku nih, teman-teman ya, sudah dapat bentuk berjajarnya ya, bentuk bakunya sudah dapat berapa. Nah, kemudian teman-teman perlu di sini ada yang perlu difaktorkan, teman-teman ya, yaitu yang mana? Yaitu yang ini. Nah, karena dia sama-sama punya x. Ya, kalau yang di sini nggak bisa karena dia ada x kuadrat. Di sini nggak bisa karena dia cuma ada p aja. Nah, di sini dia punya nih ada 3x dan ada x dan ada x. Berarti kita bisa faktorkan di sini menjadi px kuadrat ditambah. Teman-teman keluarkan x-nya. Ya, teman-teman keluarkan x-nya menjadi 5p. Oh, sorry, ini saya balik aja ya. Nah, jadi teman-teman punya 5p ditambah 3x. Nah, x-nya dikeluarin ya, teman-teman. Nanti kalau teman-teman kali ke sini jadi 3x, kalau dia dikali ke sini jadi 5px. Ya, ditambah 4p sama dengan 0. Nah, barulah di sini teman-teman bisa memasukkan ke dalam determinannya, karena kita akan cari determinannya, teman-teman ya. Dimana rumus determinan tadi, dimana kalau kita mau mencari y itu sama dengan min b kuadrat, bukan min ya, tapi b kuadrat dikurangi 4ac dibagi 4a. Ya, seperti itu, teman-teman. Tapi kita hanya perlu mencari determinannya saja. Jadi yang perlu kita cari hanya yang ini aja nih, teman-teman. Bawahnya nggak perlu, ya. Karena nanti kita akan mensubstitusikan x-nya dengan fungsi yang pertama atau fungsi yang ada di soal. Makanya kita akan cari determinannya saja. Determinan lebih besar dari 0. Oke, dimana tadi determinan rumusnya adalah yang atas ini ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita tinggal inputkan, teman-teman. B kuadrat. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini adalah A, teman-teman. Ini adalah B, ini adalah C. Di mana di depan variabel itu adalah konstantanya yang akan kita integrasikan dengan A, B, dan C. Ya, berarti untuk determinannya kita teman-teman bisa tahu langsung
berapa A-nya, berapa B-nya, berapa C-nya. Di mana B-nya itu adalah 5P ditambah 3 kalian kuadratkan. Ya, seperti itu teman-teman. Dikurangi 4 dikali A-nya adalah P. Ya, C-nya adalah 4. Jadi P dikali 4P. Ya, 4P. P dikali 4 dikali P dikali 4P ya. Benar ya, di sini 4P. Nah, karena C-nya hanya 1 ya. Dia tidak punya variabel X. Jadi C di sini semuanya ya, teman-teman ya, 4P. Nah, baru di sini sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita keluarin dulu, teman-teman ya. Kita keluarin dulu rumusnya yang ada di atas ini ya. Menjadi 5P dikuadratkan jadi 25P kuadrat ditambah 9 ya. Nah, ini teman-teman kaliin dulu nih. Ya, si P dikali 4P adalah 4P kuadrat. Oke, 4P kuadrat langsung teman-teman kalikan dengan sebentar. Itu 30. Sebentar teman-teman, ini kok ada 30 ya. 25, 30. 30 sama 16. Dari mana itu 30P-nya? Iya, 25P. Oh, ya, maaf teman-teman ya. Di sini ya, di sini itu adalah A plus B kuadrat, teman-teman ya. Dimana kalau ada A plus B kuadrat, itu nanti hasilnya akan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ya, saya baru ingat ya. Ini adalah rumus teorema Pascal. Ya, jadi jangan cuma dikalikan seperti itu aja, teman-teman. Tidak bisa. Jadi ada aturannya ya. Nah, berarti yang ada di sini teman-teman harus keluarin 5P ditambah 3 kuadrat, berarti jatuhnya adalah 25P kuadrat. Ya, itu dari 5P dikuadratkan karena A kuadrat. Ditambah 2 dikali A dikali B. 2 dikali 5P dikali 3. 2 dikali 3, 6. 6 dikali 5, 30P. 30P. Ditambah B kuadrat. B itu adalah 3. 3 dikuadratkan 9. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teoremanya tidak boleh hilang ya. Kemudian dikurangi 4 dikali P dikali 4P. P dikali 4P adalah 4P kuadrat. Dikali 4 itu berarti minus 16P kuadrat. Sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang ini baru kita interpretasikan ya. Baru kita selesaikan semuanya. 25P kuadrat dikurangi 16P kuadrat. Itu hasilnya adalah berapa? 9P kuadrat ya. Jadi hasilnya adalah 9P kuadrat ditambah 30P ditambah 9 sama dengan 0. Oke, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa faktorkan. Karena kelipatan 9 ya. Nah, di sini ada 9, ada 30, ada 9 lagi. Nah, teman-teman bisa faktorkan semuanya habis dibagi berapa? Di sini bisa semua habis dibagi 3. Kalau semuanya dibagi 3 berarti 9P kuadrat dibagi 3 ditambah 30P dibagi 3 ditambah 9 dibagi 3 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 3P kuadrat ditambah 10P ditambah 3 sama dengan 0. Oke, nah ini hasil akhirnya teman-teman ya. Ini hasil akhirnya. Tapi kita butuh titiknya. Maksimumnya berapa, minimumnya berapa. Maka ini harus kita faktorkan lagi. Nah, 3P kuadrat ditambah 10P ditambah 3 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, itu akan menjadi 3P dikurangi 1 dikali P dikurangi 3. Ini tandanya ya teman-teman ya. Tandanya salah ya teman-teman. Nah ini dari sini. Karena kita minta
karena di sini yang diminta itu adalah D lebih besar dari 0, maka tandanya juga ngikutin ya teman-teman ya. Di sini tandanya adalah lebih besar. Nah, di sini juga sama. Oke, tandanya adalah lebih besar dari 0. Di sini juga sama, lebih besar dari 0, di sini lebih besar dari 0. Di sini juga sama. Ya, lebih besar dari 0. Oke, ini juga ya. Jadi 3P min 1 dikali P min 3 itu lebih besar dari 0. Oke, nah kita sudah dapat nih teman-teman. Titik maksimum dan titik minimumnya itu kalau kita cari, kalau kita cek, Y sama dengan 3P min 1 lebih besar dari 0. Ini begini ya. Nah, berarti Y-nya akan sama dengan ya. Di sini 3P min 1-nya pindah jadi 1. Tandanya berubah ya, teman-teman, karena di sini negatif, dia pindah ke sana jadi positif ya. Jadi nanti tandanya berubah, dibalik. 3P kurang dari sama dengan 1. Maka P kurang dari sama dengan 1/3. Nah, ini titik yang pertama. Ini titik yang pertama. Titik Y yang kedua, Y sama dengan P dikurangi 3 lebih besar dari 0. Oke. Dan Y sama dengan P lebih besar dari sama dengan 3. Maka P, udah ya, P sama dengan 3. Ya, sampai di sini. Nah, P sama dengan lebih besar dari 3. Nah, ini titik yang kedua, Y yang kedua ya teman-teman. Ini titik ekstrim pertama, ini titik ekstrim kedua. Nah, sekarang teman-teman harus masukkan nih titik Y ini, sepertiga ini dan juga 3 ini ke dalam fungsi yang ada di soal untuk mencari berapa sih nilai X-nya ya. Nah, kita akan masukkan ke dalam sini teman-teman ya. Nah, sekarang kita masukkan dulu. Kita akan mencari titik ekstrim maksimum dan titik ekstrim minimum. Ini kita sudah dapat Y-nya nih teman-teman. Dimana kalau tandanya lebih kecil dari sama dengan, berarti ini adalah titik minimumnya. Titik maksimumnya kalau dia lebih kecil ya, karena dia berpindah. Karena dia ada penyebut di sini, kemudian dia pindah ke kanan, maka tandanya akan berubah. Maka ini titik maksimumnya. Cuman titik maksimumnya baru dapat Y-nya aja teman-teman, X-nya belum ada. Yang ini titik minimum. Karena tandanya masih sama ya. Nah, sekarang kita akan cari titik X-nya. Untuk titik X yang sama dengan 1/3, berarti teman-teman tinggal masukkan aja. Karena kita tahu fungsinya adalah Y sama dengan 3X per X kuadrat ditambah 5X ditambah 4. Y-nya ganti dengan 1/3 teman-teman ya. Maka 1/3 sama dengan 3X per X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 ya. Nah, ini kita kali silang nih teman-teman, sama ya. Berarti di sini X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 3X dikali 3 ya. Ini kan dikali 1 nih, ini 1 dikali ya teman-teman ya. Nah, 3X dikali 3 sama dengan 0. Oke, maka di sini X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 9X sama dengan 0. Oke, 9X-nya pindahkan ke sini. Jadi X kuadrat ditambah 5X dikurang 9X ditambah 4 sama dengan 0. Ya, maka sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 sama dengan 0. Ya, nah ini kalau kita substitusikan, kalau kita faktorkan, ya, kalau kita faktorkan, maka di sini akan menjadi X dikurang 2 dan X dikurang 2. Karena dia sama, teman-teman cukup ambil satu saja, maka di sini X sama dengan 2. Nah, berarti titik yang pertama, kalau Y-nya sama dengan 1/3,
maka titik maksimumnya, titik X maksimumnya itu adalah titiknya 2,1/3. Ini titik maksimum. Nah, titik minimumnya tadi teman-teman dapat Y-nya adalah 3 ya teman-teman. Sekarang kita masukkan ke dalam fungsinya. Ya, dimana tadi fungsinya itu adalah Y sama dengan 3X per X kuadrat ditambah 5X ditambah 4. Ya, sekarang Y-nya kita ganti dengan 3. Berarti 3 ya sama dengan 3X per X kuadrat ditambah 5X ditambah 4. Ini 3/1 ya teman-teman ya. Nah, kalian kali silang lagi. Maka 3X sama dengan ya 3 dikali X kuadrat ditambah 5X ditambah 4. Ini 1 ya. 1 kali 3X. Maka 3X sama dengan, ya ini teman-teman kaliin, kali sini, kali sini, kali sini. 3X kuadrat ditambah 15X ditambah 12 sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Ya. Maka ini 3X-nya pindahin jadi 3X kuadrat ditambah 15X dikurangi 3X ditambah 12 sama dengan 0. Ya, hasil akhirnya adalah 3X kuadrat ditambah 12X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, ini kita perkecil teman-teman. Ya, tadi sama, kita bagi. Ya, kalau kalian mau langsung cari nggak apa-apa, kalau kalian mau sederhanakan juga nggak apa-apa. Ini saya bagi 3 semua teman-teman. Ya, saya bagi 3, jadi hasilnya adalah X kuadrat ditambah 12 bagi 3, 4X ditambah 4. Ya, nah ini baru kita faktorkan teman-teman. Nah, ketika difaktorkan, fungsi ini ketika difaktorkan, dia akan menjadi X plus 2 dikali X plus 2. Kita cukup ambil salah satu, maka titik minimumnya dia akan menjadi X sama dengan min 2. Ya, ini dibalik ya teman-teman ya, ditukar. Maka nilai minimumnya adalah tadi kita sudah dapat Y-nya adalah 3, berarti min 2,3. Ini adalah nilai minimum. Nah, sudah nih teman-teman. Kita sudah dapat nilai maksimumnya, minimumnya sudah dapat, nilai maksimumnya juga sudah dapat. Ya, kemudian titik yang ekstrem kita udah cari, ya. Kemudian intervalnya udah dapat. Terus asimtot tegak dan datarnya juga sudah dapat. Juga titik potongnya yang pertama sudah dapat. Ya, sekarang langkah terakhir adalah langkah kelima teman-teman. Teman-teman harus mencari atau menentukan titik bantu sesuai intervalnya. Ya, titik bantu sesuai intervalnya teman-teman. Yang pertama yang teman-teman bisa lakukan, ini langsung aja ya. Nah, ini yang kelima, teman-teman harus menentukan intervalnya. Di mana di sini titik-titik bantunya di sini ada X atau Fx ya. Nah, titik bantunya di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi panjang ya teman-teman ya. Nah, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, seperti itu. Nah, titik bantunya yang pertama sesuai interval ya. Intervalnya kan tadi kalau lebih dari min 4 dia negatif. Pasti negatif nih. Lebih dari min 4, lebih dari min 1, lebih dari 0. Ya. Nah, kalau dia lebih dari min 4, contoh di sini saya masukkan min 6, berarti fx atau y-nya adalah min 1/4/5. 1/4/5. Ketika dia min 5, maka dia akan dapat min 3 1/4. Min 3 1/4. Ya. Ketika dia min 3, dia kurang dari min 4 ya berarti teman-teman. Hasilnya pasti positif. 4,5. Nah, ketika dia min 2,5,
ya. Ketika dia min 2,5 hasilnya masih positif teman-teman, ya. Hasilnya itu adalah 3/3. Oke. Nah, kemudian min 1 juga masih positif ya teman-teman ya. Min 1 setengah. Ini masih di atas min 1, berarti dia masih positif. Min 1/2 hasilnya adalah 3/5. Nah, tapi setelah masuk 0 ya, setelah masuk 0, kemudian di sini kalau misalnya 0 ya, kalau misalnya 0 berarti nanti dia akan masuk yang tadi. Kalau misalnya titiknya adalah 0, maka y-nya itu akan 0 juga ya. Kalau dia 0, y-nya akan 0 juga, sama. Nah, kalau dia 1, berarti dia positif ya teman-teman. Jatuhnya akan menjadi 3/10. Ya, jatuhnya akan menjadi 3/10. 3. Oke, kalau dia 2, dia akan 1/3. Dan kalau dia 3, dia akan 9/28. Nah, seperti itu teman-teman. Ini titik bantunya ya. Titik bantu oke. Nah, sekarang kita akan gambar grafiknya teman-teman ya. Kita gambar grafiknya. Pertama, teman-teman buat dulu diagram kartesiusnya seperti biasa ya teman-teman ya. Ini saya buat diagram kartesiusnya seperti ini. Oke. Seperti biasa, ini Y, ini min Y. Nah, yang di sini ya, ini X, ini min X. Ke sini dan ke sini ya, teman-teman ya. Nah, langkah pertama teman-teman harus menentukan dulu asimtot tegak dan datarnya ya, teman-teman. Nah, di sini kan tegaknya tadi kita udah dapat nih. Asimtot tegaknya ya, asimtot tegaknya itu adalah min 4 dan min 1. Berarti asimtot tegak yang ada di sini itu nanti akan di min 4 dan min 1. Ya, asimtotnya yang pertama adalah min 1. Di sini ya, teman-teman, anggaplah ini min 1, ini min 4. Nah, berarti asimtot tegaknya di sini, teman-teman. Kelihatan nggak? Ya, ini saya kasih titik-titik di sini. Nah, ini asimtot tegaknya, teman-teman ya, min 4 dan min 1. Kemudian asimtot datarnya itu adalah 0, teman-teman ya. Maka asimtot datarnya itu ada di sini. Ada di titik 0. Asimtot datarnya berarti dia masih mengikuti garis min X dan juga X, ya. Kemudian setelah menentukan asimtot datar, kita harus menyisipkan nilai maksimum dan nilai minimumnya, teman-teman. Nah, di sini kan tadi teman-teman udah dapat nih. Nilai maksimumnya adalah 2,1/3 dan nilai minimumnya adalah min 2,3. Kita masukkan teman-teman ya. Pertama kita input dulu nilai maksimum. Nilai maksimumnya adalah 2,1/3. 2 itu adalah X. 1/3 adalah Y. Berarti teman-teman inputkan di sini 2 ya. Di sini 1. Di sini 1, anggaplah di sini 2. Di sini 1, di sini 2. 2,1/3. 1/3 itu ada di sini. Teman-teman, 1/3 itu kan 1 dibagi 3, berarti 0,75. 0,75 anggaplah di sini, teman-teman. Nah, berarti titiknya ada di sini. Titiknya misalnya di sini 1 ya. Ini 1, berarti dia titiknya ada di bawah. Nah, titiknya di sini, teman-teman. Oke, itu yang pertama. Ini adalah titik 2,1/3. Ini titik maksimumnya, teman-teman. Nah, titik minimumnya itu adalah min 2,3. Min 2 di mana? Min 2, anggaplah min 2 itu di sini. 3 di mana? Ini 2, ini 3 ya. Ini 3, ini 2. Nah, 3-nya di sini. Oke, berarti dia titik minimumnya adalah di sini, teman-teman. Nah, di titik min 2,3. Nah, sekarang
teman-teman harus menentukan berdasarkan titik bantu, teman-teman. Berdasarkan titik bantu, di sini kan kita sudah buat titik bantu nih. Nah, teman-teman tinggal implementasikan saja ke grafiknya. Yang pertama, kalau dia 1, ya, kalau dia 1 berarti dia 3/10. 3/10 itu di mana? Ada di bawah sini, teman-teman. Ini kecil sekali titiknya ya. Nah, dia ada di sini. Aduh, dia ada di sini, teman-teman. 3/10, dia ada di bawah sini. Kalau dia 1 ya. Nah, dia ada di bawah. Anggaplah dia di sini. Kalau dia 2, nah tadi. Kalau dia 2, dia ada di 1/3, berarti di sini ya, teman-teman ya, tetap di situ. Dan kalau dia 3, ya, di sini, kalau dia 3, dia ada di berapa tadi? 9/28. 9 dibagi 28, berarti dia nanti akan ke bawah sini, teman-teman. Ya, dia akan di sini. Nanti dia akan melengkung ke bawah ya. Dia akan melengkung ke bawah. Jadi nanti grafiknya bisa digambar. Kemudian kalau dia 0, dia tetap di titik 0. Kalau dia -1,5, nah di sini, teman-teman. Kalau dia -1,5, maka dia akan naik ke 3/25. Kalau dia -1, nah dia akan naik di sini nih. Dia akan naik di sini. Oke. Nah, kalau dia 2,5, kalau dia 2,5 ya, berarti 2,5 itu ada di sini. Dia akan naik ke 3/3, akan naik di sini, teman-teman. Nah, di sini titiknya. Kemudian kalau dia -3, kalau dia -3, ya, -3 di sini. Anggaplah ini -3. Dia akan naik ke 4/1/3, akan naik di atasnya, di sini. Oh, kejauhan ya. Dia akan naik di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dia -5, dia akan turun lagi ke bawah. Kalau dia -5, lewat dari batas tegaknya ya. Di sini, teman-teman. -5, dia akan turun ke -3 1/4 ya. Di sini -1, -2, -3. -3 1/4 berarti dia di bawah. Nah, berarti dia di sini titiknya. Kemudian kalau dia -6, dia akan naik lagi ke -1/4/5. Ya, di sini -6. Dia akan naik ke -1, berarti di sini. Nah, seperti itu, teman-teman. Nanti kalian tinggal hubungkan saja garisnya. Nah, kalau dihubungkan, nanti dia akan seperti ini, teman-teman. Yang tadi, yang di titik sebelah kanan, ini kita hubungkan dia seperti ini. Nah, nanti dia akan turun ke sini, teman-teman. Nah, perpotongannya adalah di 0,0 ya. Ini saya salah nih. Perpotongannya di 0,0 ya, teman-teman. Karena apa namanya? Sebentar, ini titiknya di sini, ini kurung ya. Nah, karena titiknya tadi perpindahannya adalah 0,0 titiknya. Nah, seperti ini. Nah, ini grafiknya, satu ke arah sana, satu ke bawah. Nah, yang di atas ya, yang di atas itu nanti grafiknya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Ini titik minimumnya ya. Ini tadi titik maksimumnya adalah di sini ya. Ini titik maksimumnya di sini 2,1/3. Kemudian yang ini titik minimumnya di sini ya. Nanti grafiknya akan seperti ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Terus yang satu lagi, grafik yang di sebelah kiri, nanti dia akan begini, teman-teman. Nah, seperti itu. Dia ke sini dan juga ke sana. Ya. Nah, jadi nanti untuk grafiknya, teman-teman, itu kurang lebih atau kira-kira seperti ini, ya. Jadi nanti teman-teman ketika menentukan grafik dari apa namanya? Fungsi rasional itu kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman harus menentukan dulu syarat-syarat dan aturan-aturan untuk menentukan apa namanya? Fungsi dari rasionalnya ya, seperti apa. Tadi ada 5 syarat. Yang pertama, teman-teman harus tentukan titik potongnya dulu, x dan y-nya berapa ya, titik potongnya. Kemudian teman-teman
tentukan juga asimtot tegaknya dan datarnya berapa, supaya kita nanti bisa menentukan batas-batasnya seperti apa. Yang ketiga, teman-teman harus tentukan interval fungsinya. Ya, interval fungsinya seperti tadi, kalau dia 0 ke kanan, 0 ke kiri, minus ke kiri, dan minus ke kiri itu bagaimana nilainya. Kemudian teman-teman harus tentukan dulu untuk fungsi kuadrat, teman-teman harus tentukan nilai maksimum dan minimumnya. Ya, batas maksimum dan batas minimumnya berapa. Ya, tadi sudah saya jelaskan juga. Dan yang terakhir, teman-teman harus menentukan titik bantu sesuai dengan interval fungsinya. Kalau ke kanan bagaimana, kalau ke kiri bagaimana. Ya, pergeserannya tetap 1 per X. 1 per X, 1 per X, 1 per X, 1 per X. Ke kiri juga sama, 1 per X, 1 per X, 1 per X. Nanti setelah dari sana, teman-teman baru bisa menentukan grafiknya seperti apa. Teman-teman tentukan titik-titiknya dulu di mana, potongannya di mana, asimtotnya bagaimana, baru teman-teman bisa hubungkan titik-titiknya seperti apa. Ya, teman-teman. Jadi, untuk pertemuan kita pada hari ini agak sedikit dan cukup panjang karena di sini adalah fungsi kuadrat, ya, fungsi rasional dari fungsi kuadrat. Jadi teman-teman harus menentukan dulu beberapa step dan beberapa tahap yang memang cukup complicated cara untuk mendapatkannya, ya teman-teman. Jadi seperti itu kurang lebih materi yang saya bisa sampaikan pada pertemuan di pagi hari ini. Kalau nanti teman-teman ada yang masih kurang jelas atau masih belum paham, silakan teman-teman tanyakan ke saya melalui chat WhatsApp, atau mungkin nanti kalau saya berkesempatan untuk menjelaskan, saya akan saya akan coba hubungi teman-teman semua. Ya, jadi nanti teman-teman bisa berkomunikasi dengan saya, dan saya sekali lagi meminta maaf kepada teman-teman semua karena pelajaran matematik baik wajib maupun peminatan saya hanya bisa sampaikan dalam keadaan jarak jauh atau PJJ, ya teman-teman semua. Oke, jadi nanti akan ada satu soal yang saya share ke GCR, ya. Nanti teman-teman bisa buka video saya dan ulang kembali video yang saya jelaskan ini, materi yang saya jelaskan di video kali ini. Nanti teman-teman bisa lengkapi lagi untuk untuk soalnya, ya, supaya teman-teman bisa mengerjakan soal yang sudah saya berikan. Ya teman-teman, seperti itu aja materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan di pagi hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa teman-teman pahami dengan baik, dan juga teman-teman bisa mengerti semuanya. Saya jelaskan step by stepnya, ya teman-teman, seperti itu. Jadi terima kasih buat teman-teman semua kelas 10 IPA maupun kelas 10 IPS di pertemuan matematika wajib pada hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan juga semoga kalian bisa paham apa yang sudah saya jelaskan di pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di pertemuan minggu depan, dan sekali lagi tetap semangat dan juga tetap jaga kesehatan semuanya. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan dan selamat pagi semuanya. Terima kasih.